Selamat pagi, saya Milip Arang, CGP Angkatan 10 dari Toraja Utara. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang praktik coaching. Kali ini saya sudah ditemani dengan rekan kerja saya, Ibu Lebar Senbarialo, yang saya akan pra-observasi kali ini. Ya baik, selamat pagi Ibu. Hai Bu. Ya, jadi saya minta maaf, saya ambil waktunya sebentar ya Bu. Boleh Bu? Boleh. Ya. Tujuannya saya melakukan pra observasi Bu agar nanti ketika saya observasi nanti Ibu akan lebih siap, lebih percaya diri ketika saya melakukan praktek observasi Bu. Ya, dan sebelum observasi, kegiatan observasi akan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Boleh ya Bu? Boleh. Oke. Untuk ke observasi nanti Bu dalam pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran sesuai dengan tema yang sudah kami pelajari, Iya. Bahwa siswa mampu menganalisis konsep jenis-jenis pekerjaan kaitannya dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempresentasikan secara langsung atau disajikan dalam bentuk karya visual secara kreatif dan mandiri. Oh, jadi nanti materinya ini tentang kebutuhan manusia ya Bu? Manusia, upaya memenuhi kebutuhan manusia. Oh iya iya. Oke. Lalu apa area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti? Area pengembangannya dari segi keterampilan, bahwa peserta didik mampu melakukan observasi, dalam hal ini pengamatan, kemudian wawancara. Kemudian dari segi pengetahuan, yaitu peserta didik mampu memahami dan mendeskripsikan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Nah, sikap yang mau dinilai sepanjang pelajaran yaitu bagaimana siswa mengembangkan sikap yang baik, kerjasama, cara menghargai teman, kemudian sikap mandiri, keberanian, percaya diri. Iya, oke. Nanti metode apa yang Ibu gunakan nanti? Metode yang saya gunakan adalah metode problem based learning. Oh, jadi, metode pemecahan masalah ya. Ah, iya baik. Oke, lalu untuk strategi apa yang modul ajar, kemudian ada nanti PPT, kemudian nanti ada LKD penilaian. Oke. LKPD. Baik. Waktunya ini kapan Ibu? Rencana besok saya jam pertama hari Rabu. Kelas 8. Kelas 8 ya. Jam keberapa Bu? Jam pertama. 3 jam ya Bu? 3 jam. Oke, baik Bu, itu saja untuk pra-observasi. Untuk besok kita akan melakukan observasi. Semoga besok sehat-sehat untuk melakukan observasi. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Tuhan, kami mau memulai proses belajar mengajar kami, kiranya apa yang kami pelajari boleh kami pahami dengan baik. Inilah menjadi doa kami pada nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Minggu lanjut kita ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke, ibu absen dulu ya. Oke, Ami ada?
Celia, Celia, Ferguson. Bagaimana Putra? Kamu baik? Apa? Tidak ada ini? Tidak ada keterangan. Haikal. Oh, Gison. Iya, Haikal ada. Eslianti, Lin, Manuel, Henriette, Bisa, Jenny, Jenita, oh sakit. Sakit apa? Kenapa makan di berapa hari nih? Ya nih, Hira, Tisha, Oke, materi kemarin ada yang ingat? Pelajaran IPS sebelumnya tentang apa? Kebutuhan manusia, apa yang diperlukan dalam kehidupan kita? Nah, apa aja jenis kebutuhan? Namanya ada tiga aja. Sekunder yang kebutuhan apa? Apa yang masuk sekunder? Apa? Kebutuhan mewah itu masuk kebutuhan apa? Primer. Apa kebutuhan primer? Sudah dicatat? Coba. Kalau nasi, baju masuk kebutuhan apa? Oke ya. Jadi setelah kita tahu minta mewah untuk kebutuhan ini, sudah tahu kebutuhannya apa aja? Sudah. Bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan kita? Harus berusaha. Untuk memenuhi kebutuhan itu pakai uang. Bagaimana caranya dapat uang? Bekerja. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang bagaimana upaya kita memenuhi kebutuhan manusia. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut, ada kesepakatan kelas yang harus kita buat. Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan supaya dalam proses mengajar ini berjalan dengan baik. Oke. Yang pertama, menghormati guru dan apa di sana kok? Saling menghormati. Kalau guru lagi berbicara di depan, semuanya diam. Temannya lagi apa? Lagi belajar, tidak boleh diganggu. Kemudian yang kedua, tidak berbicara pada saat guru menjelaskan. Ya, kemudian yang ketiga, apalagi saling menghargai pendapat teman. Kemudian pada saat keluar minta izin apa tidak? Minta izin. Sepakat ya, minta izin kalau keluar. Terus di dalam kelas menggunakan bahasa yang sopan boleh? Boleh. Sepakat ya? Ya. Kemudian aktif dalam ketika kita diskusi, semuanya harus aktif. Ya gitunya tidak boleh main-main. Kemudian mendengarkan dan mengikuti instruksi guru. Sepakat ya? Ya, Bu. Sepakat apa tidak? Sepakat. Ada yang diprotes? Iya. Kalau begitu saya anggap setuju ya. Ya. Ya, masuk dalam tema kita. Dalam satu semester, dalam satu ada tema dasar kita itu masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, hari ini kita khusus belajar tentang apa? Kerja sebagai upaya kerja sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bagaimana caranya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, perlu kita masuk tentang berada apa ya, Teh? Yang pertama dari segi pengetahuan. Siswa mampu memahami dan mendeskripsikan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Jadi setelah belajar ini, kamu bisa mendeskripsikan upaya apa yang bisa kamu lakukan dalam bekerja. Memenuhi kebutuhan kamu dengan cara bekerja. Kemudian dari segi keterampilan, siswa mampu melakukan observasi, pengamatan, wawancara, setelah itu
lihat, mengamati, kemudian bertanya. Namanya wawancara, saling bertanya kepada orang yang ingin tahu. Oke, lanjut. Nah, ada penilaiannya, akan kita lakukan nanti. Penilaiannya apa? Saat belajar begini, sementara menilai itu dinilai dari segi sikap, penilaian sikap, observasi, interaksi seperti ini. Bisa dinilai, kemudian penilaian pengetahuan, bisa lewat tertulis nanti, ini ya. Kemudian keterampilan pengamatan dan wawancara ya. Itu dari segi penilaian. Wawancara ya. Ya, kemudian, nah, sebelum kita masuk, saya mau tanya, apa itu cita-cita? Sebuah impian tentang cita-cita. Apa itu cita-cita? Impi? Ya. Mau jadi apa nanti pada saat kita besar? Bisa besar nanti mau jadi apa? Kami tanya apa kok? Masih sekolah atau kemo pasti ada cita-cita toh? Saya mau jadi apa pada saat besar nanti? Ya. Ayo, siapa? Coba, siapa yang Nabila? Apa cita-citamu nanti pada saat besar? Siapa yang punya cita-cita? Angkat tangannya. Aku, semuanya punya. Syukur, apa cita-citamu? Cita-cita. Tentara. Ingat deh, syukur. Kemudian berapa? Mau jadi apa? Besar nanti berapa? Aduh. Coba, mau jadi apa kok? Nenek Pak. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu cita-citanya. Aduh, nak boleh pikir dong. Apa tuh? Bisa mikir lah ya. Kita kenapa cita-citamu jadi besar? Kenapa? Denis? Denis, apa cita-citamu? Pemain bola. Oke, pemain bola. Nah, ini cita-citanya Denis. Kemudian, Noel, cita-citamu apa? Pemain bola juga? Oh, Noel. Yes tuh, jadi apa guys? Polisi. Oh, jadi polisi. Polisi. Yes tuh deh. Oke, siapa yang mau jadi tentara? Wah, Kela. Kela tentara. Wow. Siapa lagi? Noel apa? Noel. Mana? Noel. Oke. Nah, siapa yang mau jadi guru? Guru mana guru? Bertin. Nabila. Nabila, ini siapa lagi? Ani. Mana lagi? Leslie.
bekerja sebagai manusia. Oke, sudah sejauh mana? Kegiatan produksi. Oke, sekarang sudah selesai membaca, sudah boleh diskusi. Kerjakan tugasnya. Ya. Yo, bisa dilihat. Sambil membaca saya mau tanya apa saja kegiatan ekonomi? Yang sudah kamu baca apa saja kegiatan ekonomi? Ada 3, apa aja? Produksi, konsumsi, distribusi. Oke, kamu mengambil cita-cita menjadi misalkan dokter, tentara, masuk ada dalam kegiatan ekonomi di bagian mana? Produksi, konsumsi, apa distribusi? Produksi. Kamu bekerja menjadi seorang tentara. Dalam bekerja itu apakah kamu akan dibayar? Bayar. Nah, dari uang hasil kamu dibayar, kamu masuk ke dalam kegiatan. Membayar itu masuk dalam proses apa? Distribusi. Tentara dibayar oleh siapa? Pemerintah dibayar. Kamu distribusi, menyalurkan sampai di kamu. Uang dipakai untuk apa? Konsumsi. Dalam konsumsi ini adalah proses memenuhi kebutuhan hidup kamu. Ya, kebutuhan hidup kamu menurut tingkatannya kemarin ada primer, tersier, sama sekunder. Nah, di situ kamu bisa memilih mana yang masuk dalam kebutuhan hidup saya. Nah, semua diumumkan di situ. Itu ada di bacaan kamu. Tugasnya adalah kamu merangkum apa saja kegiatan ekonomi, kemudian apa? Kamu umumkan dengan cita-cita kamu. Kamu mau jadi seorang pemain bola. Apa yang dilakukan di main bola? Apa hubungannya dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan kamu nanti sebagai seorang pemain bola? Dalam pekerjaan kamu di situ adalah suatu kegiatan ekonomi yang sedang kamu lakukan. Kamu sedang memproduksi, konsumsi, distribusi. Gimana caranya memenuhi kebutuhan kamu? Bagaimana upaya kamu memenuhi kebutuhan kamu dari cita-cita kamu itu? Yang ini sudah menjadi. Oke ya, 5 menit lagi ya. Benar. Sambil ini perwakilan siapa yang akan maju ke depan? Maju ke depan, tidak boleh takut. Kamu belajar berani. Belajar
Kira-kira ada kelompok yang sudah siap? Kelompok dokter bagaimana? Siap? Kelompok tentara yang polisi siap? Oke, sambil tetap bekerja, yang lain saksikan teman. Siapa? Kelompok tentara polisi ayo. Sabar ya. Oke, teman-teman dari hasil. Halo. Perhatian, perhatian. Boleh, saya minta waktu yang dulu sebentar. Boleh. Oke, terima kasih. Sambil teman-teman yang belum selesai pekerjaannya sambil dikerjakan, teman kita dari kelompok tentara dan polisi sudah siap dengan hasil kerjanya. Sambil didengarkan, oke? Sambil tetap bekerja. Oke, maju Keila. Oke, tepuk tangan dulu untuk Keila. Oke, belajar perkenalkan diri. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang upaya manusia dan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu informasi yang kami dapatkan adalah contohnya barang dan jasa yang sama-sama dikonsumsi rumah tangga keluarga, diantaranya makanan di rumah, kasih sayang dan masyarakat. Nomor 2, mengumpulkan informasi tersebut minimal 1 halaman. Nomor 2, motif ekonomi secara garis besar dikelompok dalam 3, yaitu motif memenuhi kebutuhan, motif memperoleh keuntungan, dan motif mendapatkan kekuasaan. 3, buatlah laporan dari hasil laporan yang kami dapat adalah kami dari tenda membuat proposal yang dalam dan Oke, tetap di tempat ya. Oke, tadi dari kelompok tentara dan polisi sudah memaparkan hasilnya ya. Jadi informasi yang didapat dari buku yang sudah dibaca hasil literasinya tadi bahwa bagaimana cara membeli kebutuhan barang dan jasa dihubungkan dengan cita-citanya tadi sebagai seorang tentara dan polisi. Nah, di sini dia bilang bahwa kami dari TNI akan membantu orang yang dalam kesulitan dan memberikan bahan pangan yang membutuhkan. Nah, dari segi kebutuhannya, coba belajar dihubungkan ya, dibantu temannya ya. Nah, kebutuhannya dari dihubungkan dengan kebutuhan kamu, kegiatan ekonomi ada 3 tadi, ada apa aja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Dihubungkan dengan cita-citanya. Cita-citanya sebagai apa tadi? Seorang tentara untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menghasilkan uang itu melalui distribusi, melalui penggajian, digaji tiap bulan. Untuk memenuhi ya bisa diperhatikan ya, tidak boleh main-mainnya, usianya. Bisa ya? Bisa? Memenuhi kebutuhannya. Nah, sebagai seorang tentara, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan? Bisa. Dari apa? Dari gaji. Nah, tingkat kebutuhan kamu ini ada tingkatannya, primer, sekunder, dan tersier. Bisa dipilih. Misalnya dari gaji itu seorang tentara apakah bisa membeli mobil mewah? Kalau sudah gajinya sudah besar boleh. Jadi belajar untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan. Oke, terima kasih untuk pembahasan nanti. Terima kasih. tenaga kerja dan kewirausahaan. 2. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
dan cita-cita sebagai guru untuk mengajak siswa-siswi. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, teman kita yang terakhir. Oke, Idris, Jalo. Oke, bisa menyebutkan apa cita-cita saya? Termasuk apa? Masih bingung tadi? Siapa yang masih bingung tadi? Michael, Marisla, ya, Siva, Kesia. Masih ada di antara kita yang masih bingung. Bahkan setelah kita bercita-cita mau jadi seorang guru, kita tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan seorang guru. Apa yang dilakukan seorang tentara? Apa yang dilakukan seorang operator? Apa yang dilakukan seorang dosen, dokter, pemain bola? Nah, tugas kita di rumah adalah coba mencari informasi dari bertanya ke orang-orang yang lebih tua dari kita, mama, papa, kakak. Kemudian bisa menggunakan HP semua kan ya? Bisa browsing di Google. Jenis-jenis pekerjaan. Misalkan apa? Tentara, guru. Apa yang dilakukan guru? Bagaimana caranya menghasilkan uang? Siapa yang mau jadi pengusaha? Ada yang tahu nggak pengusaha itu apa? Orang yang menciptakan mengolah suatu barang, kemudian apa? Menambah nilai guna suatu barang, kemudian dipasarkan, kemudian membentuk suatu perusahaan itu pengusaha. Pengusaha itu bukan hanya yang besar, tadi yang kecil-kecil. Kamu membuat gelang, kemudian dijual, itu namanya pengusaha. Ya, kamu membeli barang, kemudian kamu jual kembali, itu namanya pengusaha, usaha kecil. Ya, jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan. Cita-cita kamu masih bisa berubah. Saat ini, saat kamu SMP, SMA nanti masih bisa berubah. Tapi alangkah baiknya kalau kamu mencari informasi dari sekarang, supaya kamu punya cita-cita dan kamu bisa melakukannya dari sekarang. Belajar yang baik di sekolah. Menjadi seorang dokter tidak mudah. Menjadi seorang tentara tidak mudah. Ya, harus semua guru, dosen ya, oke? Jadi di rumah coba mencari ya informasi seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Minggu depan kita bahas lagi masalah kebutuhan ya. Ya Bu, tentang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu Indri minggu depannya. Oh, sudah selesai Indri? Oke, Indri maju. Ayo kita kasih tangan buat Indri. Sepanjang ada yang mau ditanyakan? Iya. Ada. Oke. Untuk yang belum bisa melanjutkan ceritanya, baik dari kelompok pekerjaan yang ada ya. Tadi ya kita bahas lagi minggu depan. Belajar di rumah. Bukunya saya punya amal ya. Dan KPD-nya sudah disemua semua. Sudah. Oke ya. Sekian hari ini pelajaran kita sampai minggu depan. Kalau ada pertanyaan tidak ada. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Ya Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik. Bagaimana perasaannya kemarin Bu habis observasi? Luar biasa karena pertama kali ditemani di dalam Iya, kelas. oh iya. Ya, oke. Bisa diceritakan Ibu bagaimana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan saat kita observasi kemarin?
saat pembelajaran kemarin Iya. saya mengikuti RPP yang sudah saya buat. Iya. Ya, seperti proses pembelajaran yang berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Ya. Dalam proses pembelajaran itu saya sudah lakukan menyiapkan media yang tersedia. Iya. Kemudian dalam proses itu kami lakukan diskusi. Iya. Diskusi. Sesuai dengan minat dari siswa. Cita-citanya dikelompokkan berdasarkan itu. Lalu apa ada hambatan atau kendala yang Ibu alami dalam proses pembelajaran kemarin? Dalam proses pembelajaran hambatan yang saya hadapi adalah belum tersedia media yang tertulis seperti yang di RPP. Seperti Iya. LCD, PPT ada saya siapkan juga LCD-nya. Iya. Kira-kira kenapa hal itu terjadi, Bu? Ya karena persiapan pembelajaran yang belum maksimal Iya. dalam menyiapkan media. Iya. Lalu kira-kira apa solusinya agar hambatan tersebut dapat berkurang? Solusinya dalam proses pembelajaran berikutnya saya akan menyiapkan dengan lebih maksimal lagi dan minta bantuan dari kepala sekolah dan juga teman-teman guru juga siswa. Iya. Iya. Lalu kalau hambatan dengan siswa, apakah ada yang Ibu? Ada hambatan dengan siswa ada ketika karena proses diskusi. Iya. Proses diskusi tidak semua siswa aktif dalam bertanya. Iya. Sehingga hanya beberapa siswa yang bertanya. Orang-orang tertentu saja yang Iya. bertanya, banyak yang beraktif. Iya. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi, Bu? Hal itu terjadi salah satunya mungkin karena medianya tidak tersedia dengan baik. Kemudian yang kedua percaya diri siswa masih kurang. Iya. Kemudian beberapa siswa mengharapkan hanya siswa yang pintar yang bertanya. Iya. Lalu untuk mengurangi kendala itu, Bu, kira-kira apa yang Ibu Untuk mengurangi kendala itu kedepannya ketika proses diskusi siswa akan bertanya satu-satu dipancing untuk bereaksi. Iya. Setelah itu mereka akan bertanya sendiri. Iya. Oke, baik, Bu. Sekarang izinkan saya, Bu, untuk menyampaikan hasil observasi saya kemarin, Bu, ya. Boleh, Bu? Boleh. Oke. Sesuai yang saya amati kemarin, Bu, secara umum Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modul yang Ibu siapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari konten, proses dengan produk, ya, Bu. Kemudian kemarin Ibu membuat diskusi kelompok sesuai dengan minat yang murid mau ya cita-citakan, ya. Kemudian seperti yang Ibu juga sampaikan tadi bahwa dalam proses pembelajaran, Bu, belum dimaksimalkan media yang digunakan, ya. Karena di RPP saya lihat ada PTT, ada LCD, ya. Lalu kemarin belum dipergunakan maksimal, ya. Lalu juga saya juga amati bahwa memang murid dalam kelompok belum aktif semua, ya. Masih mungkin menunggu temannya yang mereka anggap lebih bisa, sehingga dia masih kurang pede untuk menyampaikan pendapatnya. Iya. Mungkin itu saja, Bu, ya, hasil observasi saya. Untuk saat ini cukup untuk pasca observasinya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, mulai dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi, Bu. Iya. Saya juga terima kasih sudah dijadikan sebagai objek observasi, ya. Banyak kedepannya banyak hal yang bisa saya pelajari dalam pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Lebih baik lagi ke depannya. Iya, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesiapan